Apakah iya sebenarnya? Apakah bisnis online semanis itu untuk kita jalani, untuk bisa kita jalani? Nah, jawabannya adalah antara iya dan tidak. Iyanya, Oke, movers. Jadi saya panggil para subscribernya Move On itu sebagai movers. Ya, namanya juga kita move on ya. Move on itu benar-benar move on gak cuma sekedar masalah asmara ya, masalah cinta ya. Kita move on di hidup kita juga dong. Tapi sekarang move on-nya ini adalah tentang bisnis digital, dunia digital, marketing digital, semuanya yang serba digital. Kenapa ya? Seperti kita tahu semua bahwa memang hari-hari ini apalagi masa pandemi ini kita dipaksa untuk semuanya serba digital. Entah Anda adalah user atau Anda adalah business owner, Anda dipaksa untuk mengakses hampir segala sesuatunya secara digital. Ya, untung aja ya pandemi sekarang ada internet, kita bisa mengakses apapun secara digital. Mau lihat TV, sekarang pada lihat Netflix, ada Disney Hotstar yang baru, ngelihat YouTube dan sebagainya. Semuanya mulai beralih. Bahkan dengar-dengar kemarin ILC, Indonesia Lawyers Club, pamit untuk libur lama ya, cuti lama gitu katanya. Tapi yang saya percaya mereka akan memindahkan ke digital juga. Jadi semuanya serba pindah ke digital hari ini. Kalau misalkan kita sekarang ada yang pernah dengar nggak? Bisnis online aja, bisnis online itu gampang. Iming-imingnya apa? Iming-imingnya adalah kalau bisnis online itu Anda bisa mendapatkan penghasilan pasif. Bisnis online Anda bisa santai di rumah, dari rumah aja dapat duit banyak dan sebagainya. Pernah dengar kan kayak gitu kan? Apakah iya sebenarnya? Apakah bisnis online semanis itu untuk kita jalani, untuk bisa kita jalani? Nah, jawabannya adalah antara iya dan tidak. Iyanya adalah jika Anda tahu caranya, dan menjadi tidak kalau Anda tidak tahu caranya. Nah, di video kali ini saya akan bagi 4 cara untuk memulai bisnis online yang gampang. Gampang banget, sumpah, ini harus Anda lakukan langsung, Anda praktekkan langsung, karena jika Anda hanya menonton saja, nggak coba, maka nggak tahu di mana miss-nya, di mana kesalahannya, dan setiap kesalahan itu bukan menjadi sebuah kegagalan, namun adalah sebuah pembelajaran. Belajar lagi gimana caranya, karena saya juga pasti berbeda dengan Anda, tempatnya berbeda, produknya beda, problem yang harus kita solving beda, masalah yang harus kita jadikan solusi itu berbeda. Jadi ya harusnya memang Anda belajar terus. Dan kali ini kita akan membahas dengan judul bisnis online itu gampang. Ada 4 poin. Yang pertama adalah, sambil dicatat boleh deh, ini karena saya ingin di Move On channel ini kita membagikan tentang tips trik yang bisa Anda pelajari tanpa harus membaca buku yang seabrek-abrek, jadi cuman cukup lihat ini aja. Dan kemungkinan nextnya kita adakan satu platform yang bisa saling tanya jawab di sana. Tapi jangan lupa follow juga IG-nya, Instagramnya Move on.multimedia. Di sana bisa tanya-tanya apapun juga tentang bisnis kalian. Kira-kira gitu. Ada 4 poin ya. Yang pertama adalah tentukan dulu peran kita di dalam dunia digital. Itu dulu. Tentukan peran kita terlebih dahulu. Tentukan peran kita dalam dunia digital. Perannya cuma ada 2. Movers. Yang pertama adalah perannya sebagai user atau pengguna. Jadi kalau pernah lihat di film Netflix, itu ada satu film yang menceritakan tentang sosial media, membahas tentang sosial media. Nah, di sana dikatakan bahwa ada 2 saja, yaitu adalah user dan ya saya katakan business owner satunya lagi. Entah Anda menjadi pengguna saja, Anda yang menjadi pengguna ya. Jadi Anda cuma melihat aja, scrolling melihat dan tidak mendapatkan apapun dari sana, nggak dapat bisnisnya, Anda nggak dapat apapun, cuma dapat ya kira-kira referensi lah biar nggak bosan gitu, lagi santai makan siang mungkin lagi bosan sama kerjaan, lagi di rumah mager dan sebagainya, Anda cuma menjadi user aja. Atau Anda menjadi business owner, itu harus putuskan terlebih dahulu. Dan ini tidak hanya sekedar dalam sosial media. YouTube tuh saya anggap sebenarnya sosial media juga ya, karena kita bisa komentar dan sebagainya. Website misalkan, Google misalkan, Anda sering cari hal-hal yang Anda inginkan atau Anda ingin tahu di Google. Nah, apakah Anda hanya sekedar menjadi pengguna Google tersebut, atau Anda menggunakan sosial media, menggunakan Google, menggunakan digital untuk sebagai bisnis Anda? Ya, karena kita bicaranya sebagai bisnis online. Karena cuma ada 2 itu aja. Jadi yang pertama poinnya adalah tentukan peran kita, tentukan peranmu. Yang pertama sebagai user,
Atau yang kedua sebagai business owner-nya. Jika Anda menjadi user ya santai aja. Kita semua sekarang menjadi user. Saya pun juga biasanya di waktu-waktu senggang juga menjadi user gitu ya. Kaum rebahan user gitu. Atau Anda menjadi business owner-nya di dunia digital marketing. Karena ya mungkin beberapa dari Anda jika search nama saya Reza Alfuego maka Anda menemukan hal-hal yang berbeda. Nah, saya sebenarnya postingnya itu beberapa tahun yang lalu, bahkan terakhir postingan saya mengenai hal-hal yang spiritual, metafisik dan sebagainya itu karena background saya sendiri sebagai seorang magician, trainer dan banyak di umur saya yang 20 tahunan kemarin saya isi dengan informasi-informasi yang benar-benar saya harus pelajari, saya pengen tahu gitu. Saya haus sekali untuk pengen tahu apa sih tentang dunia ini seperti apa sih, dan pada akhirnya ujung-ujungnya karena kita di dunia serba material ini, serba materi ini, ya kita harus mencari cara untuk bertahan hidup di sini selama-lamanya lah. Umur ya pasti mati ujung-ujungnya, tapi selama-lamanya. Dan salah satunya yang bisa dan sedang dilakukan oleh banyak orang, dan saya harap Anda termasuk di salah satunya adalah bisnis online. Orang bilangnya adalah digital marketing, bisnis digital dan sebagainya. Yang pertama tadi adalah user, yang kedua adalah business owner. Nah, hanya saja jika Anda menentukan peran Anda sebagai saya mau jadi user aja atau business ownernya di digital marketing atau dunia digital. Ketika Anda menentukan sebagai business owner dalam dunia digital, Anda harus menjadi kreatif. Wah, banyak orang bilang gak bisa lah Pak, saya gak kreatif, saya benar-benar ini banget, otak saya buntu apa segala macam. Gini, kalau Anda gak punya motivasi untuk menjalankan bisnis digital atau menjadi kreatif dalam dunia bisnis digital, ya Anda selamanya gak akan pernah kreatif. Ya seperti ada salah satu contoh ya, katanya gini, gimana caranya untuk bisa menempelkan sebuah kartu ke atap. Ada sebuah pelatihan melakukan hal tersebut. Ada sebuah kartu, gimana caranya nempelin ke atap. Oke. Nah, orang-orang pada bilang, wah nggak bisa Pak, atapnya tinggi, nggak ada tangga di sini dan sebagainya. Nah, terus kita tambahkan lagi. Tambahkan rewardnya. Kalau misalkan ada yang bisa, kita kasih duit 50 juta. Udah mulai mikir semuanya, oh bisa nih, katanya kayak dilempar, dikasih lem dulu belakangnya, kemudian dilempar atau kita naik-naikan, gendong-gendongan, terus kemudian nempelin kartunya. Mereka nggak gerak tapi masih yang ya bisalah, antara ini ada yang benar-benar semangat banget. Tapi ketika ditambahkan bagi yang tidak bisa, maka kakinya akan dipotong atau akan diusir atau akan didenda dan sebagainya. Ada punishment-nya di sana. Nah, ketika ada punishment-nya di sana, malah semuanya mulai bergerak. Oh ya, cepetan yuk, dimulai dulu aja. Mulai gendong-gendongan, mulai nempelin kartu dan sebagainya. Nah, ketika Anda memutuskan untuk menjadi business owner dalam dunia digital yang Anda harus kreatif, maka yang Anda butuhkan adalah motivasinya terlebih dahulu. Motifnya apa untuk Anda? Motifnya yang saya katakan yang paling cocok sebenarnya adalah untuk Anda cari. Sekarang semua orang serba digital. Semua orang harus menjual atau paling tidak menampilkan barang dagangannya di dunia digital. Karena orang tidak lagi jalan-jalannya pakai motor, muter-muter keliling cari makanan. Enggak, mereka keliling-kelilingnya muternya itu cuman di online aja, di GoFood misalkan dan sebagainya, di Google, di Facebook dan sebagainya. Dan Anda harus melistingkan atau minimal meletakkan dagangan Anda di dunia digital, karena semua orang sedang berada di dunia digital hari ini. Oke, dan jika tidak, maka bayangkanlah Anda nggak bisa jualan lagi, nggak ada bisnisnya, banyak orang di PHK sekarang dan sebagainya, punishment-nya akan lebih berat. Nah, motivasi saya serahkan pada Anda orangnya kreatif semua. Tapi kalau misalkan di business owner, menjadi business owner dalam dunia digital marketing, maka harus kreatif. Oh ya, saya lupa beritahu di video ini kalau saya juga live ya. Saya juga live di Instagram, sekali lagi Instagramnya moveon.multimedia. Karena selagi kita membuat konten seperti ini, saya buka untuk memberikan komentar di live Instagram Move On Multimedia. Supaya kalau misalnya ada pertanyaan, saya bisa jawab, kemudian kita bisa posting kembali di YouTube. Oke, kira-kira itu. Jadi bagi Anda yang belum follow di Instagram, follow sekarang, karena di sana kita bisa berinteraksi ketika membuat video seperti ini. Jadi ada komentar-komentar yang bisa saya balas di sini. Tapi dibantu sama Pak Ferdi ya Pak ya. Ada Pak Ferdi di sini. Dibantu untuk kalau ada pertanyaan boleh dibacakan. Oke? Ya, lanjut ya. Yang pertama adalah tentukan peran kita dulu ya. Tadi user, kemudian business owner. Jika Anda sudah mantep nih, oke saya nggak mau cuma jadi user aja, saya cuma jadi pengguna aja. Karena kata film Netflix itu cuma ada 2 bisnis yang di dunia ini menganggap penggunanya adalah user atau customernya adalah pengguna, user ya pengguna, yaitu adalah bisnis obat-obatan terlarang dan sosial media. Mereka menganggap kita sebagai pengguna gitu ya, menggunakan
sosial media untuk dibuat agar ketagihan. Maka dari itu ada notifikasi. Maka dari itu setiap sosial media yang menggunakan business ownernya, bukan pengguna tapi yang menggunakan sosial medianya itu selalu memegang patokan disiplin, yaitu adalah posting konten sesering mungkin. Sesering mungkin sering muncul buat orang itu agar terpaku terus menatap sosial media. Nah, either Anda menjadi user atau kita sama-sama menjadi business owner. Oke, jika Anda sudah bulat nih, coba deh minimal gitu ya. Coba deh saya jadi business ownernya di sosial media deh. Lanjut berarti kedua, yaitu adalah dasar pemikiran. Ya, saya berusaha untuk tampilkan ya, bagi editor bisa tampilkan mungkin di sebelah sini atau di sebelah sini. Oke. Dasar pemikirannya ada 3 poin, yaitu adalah operasional, marketing, dan sales. Selesai. Jadi udah milih nih, oke. Saya yakin nih business owner nih, terus ngapain dong? Untuk biar bisa bisnis online, apakah harus belajar bisnis online yang harganya puluhan juta, belasan juta, atau harus searching dan ribet dengan segala sistemnya bisnis online dan sebagainya? Cari ada berapa orang ahli dalam bisnis online yang menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk menjalankan produknya dengan luar biasa gitu ya di marketplace dan sebagainya. Nggak perlu. Jadi poin keduanya adalah cuma dasar pemikirannya aja. Yang pertama tadi adalah tentukan peran Anda. Yang kedua adalah dasar pemikirannya aja. Misalkan nih Anda sekarang udah punya produk, gampang banget. Karena yang pertama adalah operasional terlebih dahulu. Operasional ini Anda harus memikirkan produk apa, bagaimana cara kirimnya dan sebagainya. Segalanya tentang operasional, tentang bagaimana produk Anda bisa sampai ke tangan customer Anda atau tangan pelanggan Anda. Nah, operasional semua dipikirkan, packagingnya, namanya, bentuknya, dan sebagainya. Pokoknya semua tentang operasional. Kemudian Anda jalan ke marketing. Nah, disinilah digital marketingnya. Anda berusaha untuk memasarkan. Artinya misalkan gini, Anda punya ayam nih, kemudian pengen jualan nih, ya ke pasar gitu ya, dipasarin ayamnya supaya orang tahu Anda dagang ayam. Kenapa di pasar? Karena ibu-ibu tiap pagi ratusan ibu-ibu ke pasar, kemudian lewat ke depan kedai Anda dan kemungkinan ada berapa yang beli kan gitu. Nah, tapi kalau Anda nggak pasarkan, Anda nggak marketingkan, maka orang gimana caranya tahu produk Anda ada dan Anda jualan produk. Jadi yang poin kedua setelah operasional adalah marketing. Nah, marketing ini sangat simpel sekali, nanti kita akan bahas lagi. Asal Anda tahu dulu aja ini ya. Jadi dasar pemikirannya seperti apa? Gampang banget, cuma ada 3. Pertama adalah operasional, marketing, dan terakhir sales. Oke, gampang banget. Operasional, marketing, dan yang terakhir adalah sales atau penjualan. Jadi kalau tidak ada penjualan ya tentunya Anda nggak berbisnis. Jadi harus ada penjualan. Jadi pertama kali yang dipikirkan adalah bukannya gimana enak nggak enaknya, gimana produknya, ada research yang terlalu ribet dan sebagainya. Enggak, yang Anda harus pikirkan adalah operasional bagaimana, kemudian marketingnya, pasarnya kemana, pemasarannya, kemudian Anda pikirkan cara penjualannya gimana agar orang dapat dengan mudah membeli produk Anda. Oke, cuma 3 itu aja. Kalau misalkan ada orang yang bilang masih nggak bisa bisnis online tuh susah apa segala macam, cuman orang-orang males doang lu gitu ya. Lu orang-orang males, kalau yang pengen miskin lu ya udah nggak apa-apa, yang pengen nggak kerja nggak bisnis lu ya udah nggak apa-apa ya. Banyak orang lainnya butuh untuk sukses, apalagi dalam dunia digital sekarang. Operasional, marketing, kemudian sales. Oke. Nah, lanjut. Yang ketiga, tadi poin kedua ya. Poin pertama adalah tentukan peran kita. Kedua, dasar pemikiran. Ketiga adalah branding. Waduh, susah lagi nih Pak, katanya semuanya gampang nih bahasa-bahasanya. Ada marketing, ada operasional, ada branding. Ini hal-hal yang dibahas oleh kaum-kaum tingkat tinggi nih, orang yang kuliah, orang yang praktek puluhan tahun dan sebagainya. Pada akhirnya ini akan menjadi bahasa sehari-hari Anda. Karena ini yang diperlukan, ini dasar-dasarnya dari melakukan sebuah proses digital marketing. Apalagi di dunia yang sekarang begitu crowded dengan informasi. Dunia digital itu crowded banget informasinya di sana. Anda dapat poin positifnya dapat mencari apa saja, namun poin negatifnya ya Anda bisa tersesat di sana. Nah, jadi untuk menjadikan agar produk Anda atau jualan Anda, bisnis Anda stand out, yaitu Anda membutuhkan sebuah branding. Apa sih branding itu? Branding itu apa? Cuma sebuah logo? Apakah cuma sebuah nama? Apakah harus dikenal sama orang aja, viral aja, semacam itu? Enggak. Branding itu ada flow-nya. Flow-nya adalah, silakan catat, see atau orang lihat dan dengar. Itu yang pertama kali. Sebenarnya harus kelima indera kita ya. Kita punya indera 5, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori, atau penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan perasa, peraba ya.
itu yang paling kena adalah dua dulu, yaitu adalah see dan hear. Lihat secara visual, apa yang orang lihat secara visual dan apa yang orang dengar akhirnya. Mungkin baca dari komen juga, atau Anda bicara seperti apa, atau ada lagunya dalam iklan Anda, atau dalam produk Anda. Jadi ada gimmick-gimmick yang Anda terapkan di dalam membuat sebuah branding. Jadi kalau orang dengar lagu itu, lihat warna itu, lihat bentuk itu, teringat kepada produk Anda, itu adalah branding, selesai. Jadi ketika orang akhirnya melihat, misalkan ya Anda jualan kerupuk gitu ya, kerupuknya itu besar, size packagingnya, kemudian ada warna kuning besar di sana, ada warna merahnya, ada tanda tangannya dan sebagainya. Ketika ada kerupuk lain yang packagingnya sama seperti itu, maka orang akan mengira itu adalah produk Anda. That's branding, selesai. Apa yang mereka lihat, customer lihat, dan apa yang customer dengar. Itu yang harus pertama kali Anda pikirkan terlebih dahulu untuk brandingnya apa. Nah, harus sekali lagi seperti yang pertama tadi, be kreatif. Harus kreatif, cari research dimanapun di Google, tanya teman, tanya saudara segala macam. Kalau gagal gimana? Yang ada hanya belajar untuk kalau gagal ya udah dimulai lagi aja, toh Anda nggak mati besok kan, masih coba masih bisa gitu ya. Oke, dari logo apakah penting juga? Penting, karena logo adalah sebuah simbol ya, seperti simbol-simbol di lalu lintas lah. Kalau lampu merah tandanya apa? Berhenti. Lampu hijau jalan. Tanda S dicoret, lambangnya apa? Nggak boleh stop. Cuman simbol aja yang menyimbolkan bahwa orang itu nggak perlu baca keterangan, nggak perlu baca deskripsi, lihat logonya aja sudah tahu bahwa produk Anda ini, dan mereka bisa ingat. Jadi terus gimana caranya untuk membuat logo yang baik dan benar? Yang pertama adalah Anda harus cari dulu barangnya. Tadi makanya yang di nomor 2, dasar pemikirannya adalah operasional terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan bahas di bawah kira-kira apa yang bisa Anda lakukan hari ini setelah Anda menonton video ini. Nah, logo penting nggak? Penting. Packaging penting nggak? Kalau bisa penting banget packaging. Ada sebuah bisnis namanya Taekonoi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sebut ya namanya. Itu bisnis rumput laut. Mungkin Anda pernah lihat di Indomaret, di Alfamart. Pertama kali dia menjual gorengan kering rumput laut dengan packaging yang biasa aja. Dengan yang cuman sekedar plastik aja biasa, dia ajukan ke 7-Eleven. 7-Eleven tuh pernah tahu ya, kalau di Jakarta tuh pernah ada sih, kayak Indomart, kayak Minimart gitu. Indomart, Alfamart ya, Minimart di Bali ya. Saya pikiran Bali. 7-Eleven datang, ditanyain kamu punya produk apa? Saya punya produk rumput laut goreng. Oke, mana produknya? Dikasih lihat. Nggak tertarik sama sekali. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia pergi ke percetakan, pergi ke desainer, minta tolong untuk dibuatkan packagingnya. Akhirnya apa yang Anda lihat packaging yang sekarang itu adalah packaging yang akhirnya masuk ke dalam pasar, sehingga orang tahu bahwa kalau ada model seperti itu yang ada tulisan Jepang kalau nggak salah ya, itu Jepang atau Thailand ya, karena aslinya dari Thailand itu Taekonoi. Akhirnya penjualannya luar biasa dan dia kaya raya di umur 27 tahun. Miliaran penghasilannya. Nah, tapi kan itu nggak digital. Ya, tapi itu adalah sebuah branding. Kita membahas sebuah branding. Apakah perlu packagingnya? Sangat perlu sekali. Kalau di dunia digital, packagingnya apa aja sih? Packagingnya adalah foto-foto yang Anda publish di Facebook, foto-foto yang Anda publish di Instagram, kemudian video-video yang Anda tampilkan di YouTube, yang Anda buat di website dan sebagainya. Jadi packagingnya masuknya bisa ke sana juga. Oke, setelah Anda tahu bahwa apa yang harus dilihat sama customer Anda atau market Anda dan apa yang didengar oleh mereka, kemudian larinya ke arah service atau pelayanannya. Pelayanan maksudnya adalah pelayanan ketika orang beli ke Anda, ketika after sales-nya itu seperti apa, service Anda seperti apa, rasanya gimana sih untuk berhubungan sama si produk ini. Jika digital biasanya banyak ya, ada misalnya dari beberapa dana jual jam tangan misalkan. Ketika orang tanya dijawab nggak dengan cepat, ketika orang ada masalah Anda jawabnya bagaimana, cara jawabnya gimana, apakah Anda lama balasnya atau Anda nggak ramah, itu adalah service pelayanan. Dan orang Indonesia itu paling suka di service, paling suka dilayani. Jadi kalau misalkan Anda bisa melayani dengan baik pelanggan Anda, maka Anda sudah mulai menciptakan sebuah branding. Karena apa yang Anda ciptakan, pelayanan yang Anda ciptakan itu akan membekas di pikiran mereka secara emosional, kemudian mereka akan menganggap produk Anda sebagai sebuah brand. Oke. Yang terakhir adalah hasil, resultnya. Jadi ada jual apapun,
udah bagus packagingnya, udah bagus logonya, udah bagus iklannya, kemudian servisnya ada bagus, tapi ketika jualan kerupuk itu misalkan ya, ketika datang kerupuknya melempem, ketika datang nggak ada rasanya, jam tangan ketika datang rusak ya, akhirnya juga tidak akan membuat customer tersebut memiliki rasa untuk ingin beli kembali. Karena harusnya kalau di dalam dunia marketing kita akan jelaskan secara gamblang di channel Move On ini, nanti ada yang namanya warm market, cold market, hot market, gimana caranya untuk memutar mereka agar terus menjadi pelanggan setia Anda, bukan hanya menjadi pembeli namun juga menjadi pelanggan. Oke, next. Result ya. Jadi goalnya dalam menciptakan branding adalah how people feel emotionally with your service or product. Jadi gimana caranya sih untuk buat market Anda atau pembeli Anda itu jadi emosional dengan produk Anda. Jadi ngerasa kayak ini punya saya. Jadi ketika beli dari Anda itu bukan produk yang dari Anda lagi, karena biasanya ya seperti misalkan saya jual gelang ini, saya ngerasa wah saya udah research ini, saya udah buat segala macam, ini gelang saya gitu. Tapi ketika ini dijual ke orang lain, maka gelang ini sudah bukan menjadi milik saya, tapi secara emosional menjadi milik customer saya. Nah, itu bedanya. Jadi tujuan dari brandingnya adalah gimana sih caranya supaya orang ini akhirnya merasa emosional dengan produk Anda. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa posting lagi di digital yang lainnya ke temennya, di sharing segala macam, buat Instastory kayak apa segala macam, supaya Anda mendapatkan marketing gratis di sana. Jadi gampang banget kalau Anda mau ngikut ini dan mau jalan. Itu yang ketiga, branding. Oke, saya recap lagi. Yang pertama adalah tentukan peranmu. Apa? Mau jadi user aja atau business owner? Kalau jadi business owner lanjut. Kalau misalnya jadi user udah skip aja, nonton lagi aja podcast itu ya. Oke. Nah, kedua adalah dasar pemikiran. Dasar pemikirannya adalah operasional. Pertama, pikirkan Anda cuma mikirin operasional aja, cuma 3 aja. Operasional kira-kira apa yang mau dijual dan sebagainya. Kemudian marketing, pemasarannya kemana, produknya itu kemana. Jangan katakan bahwa semua orang bisa membeli produk saya, enggak. Jika Anda mengatakan bahwa semua orang adalah market Anda, maka Anda tidak memiliki market. Anda harus memiliki niche market. Yang jangan terlalu niche juga tapi ya, yang bisa Anda kejar di sana, Anda bisa arahkan di sana. Oke, yang ketiga adalah sales atau penjualan. Karena kalau nggak ada penjualan, buat apa Anda berbisnis? That's it. 3 itu aja, operasional, marketing, sales, selesai. Oke, yang ketiga branding. Bagaimana cara untuk orang melihat produk Anda, mendengar produk Anda, mengingat produk Anda, merasakan feel emotionally, secara emosional produk Anda menjadi milik mereka. Jadi Anda sudah menjadi sebuah brand. Kira-kira begitu ya. Nah, yang keempat adalah poin terakhir, tapi ini paling spektakuler, paling awesome, yaitu adalah cara untuk memulai. Gimana sih cara untuk memulainya? Saya nggak tahu nih cara mulainya. Oke, saya udah tahu nih sekarang nih, saya tapi masih kerja, mungkin berapa habis di PHK, mungkin nggak ada pemasukan, mungkin nggak kreatif dan sebagainya. Gampang banget. Yang pertama jujur Anda butuh yang namanya modal. Modal. Harus ada modalnya. Nah, ada sebuah pertanyaan yang cukup ini ya, klise ya, maksudnya apakah Anda berbisnis untuk mencari uang atau Anda cari uang dulu untuk berbisnis? Nah, itu ya bedanya ya. Jadi kita sebenarnya adalah bisnis untuk cari uang, bukan cari uang untuk memulai bisnis. Modal ini maksudnya apa? Modal ini bisa macam-macam. Modal ini bisa menjadi modal uang untuk Anda agar dapat beli barangnya. Tapi lebih baik lagi modal Anda ini adalah modal strategi dan komunikasi. Supaya Anda tidak mengeluarkan modal yang banyak. Pernah nonton nggak filmnya Pursuit of Happiness-nya Will Smith? Pursuit of Happiness-nya Will Smith itu menceritakan bahwa setelah dia menikah, Will Smith menikah, saya lupa nama karakternya ya. Setelah menikah, dia beli alat kedokteran yang cukup mahal dan istilahnya eksklusif VIP banget lah, kalau untuk dokter itu sebenarnya nggak perlu amat gitu ya. Tapi dia beli banyak dengan uangnya dia, dan dia harus menjual setiap hari untuk agar dapat makan. Nah, ini mindset yang salah sebenarnya di dunia bisnis. Jika Anda mengumpulkan modal bertahun-tahun, kemudian Anda belikan modal barang dagangan yang Anda belum tahu pasti ini dapat dijual atau tidak. Nah, itu adalah cara berbisnis yang salah. Jadi yang pertama kali Anda lakukan modalnya adalah research, komunikasi, cari orang-orang yang bisa membuatkan ide untuk Anda, kira-kira memberikan solusi apa yang bisa Anda jual, atau yang ada marketnya. Atau kalau di dunia digital sekarang malah modalnya itu cuma apa? Posting gambar aja.
Anda cuma bisa posting gambar aja secara konsisten setiap hari di jam-jam tertentu yang lagi rame, maka Anda sudah bisa jualan. Jadi modal itu nggak cuma sekedar duit, tapi kalau ada duitnya lebih gampang lagi karena Anda bisa beli sampel, kemudian Anda bisa review di Instagram Anda, seperti berapa orang lainnya datang ke Move On Studio ini untuk review barang, jadi unboxing gitu ya. Akhirnya Anda bisa jadi konten marketing Anda. Nah, tapi nggak perlu juga muluk-muluk sebagai modal. Modal bisa dicari di mana? Dalam gaji Anda bisa. Anda masih kerja sama perusahaan ini, jangan langsung buru-buru, oke, gara-gara lihat video ini pengen jadi business owner digital marketing langsung saya berhenti. Jangan. Tetap harus ada income yang masuk kepada Anda sisihkan sekian persen untuk kemudian Anda investkan ke dalam bisnis Anda. Pinjam gimana? Boleh nggak pinjam? Ya, kalau Anda yakin banget duitnya bakal balik dalam waktu cepat. Cepat itu adalah sebulan, nggak 30 tahun ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya silahkan. Artinya Anda cuma pinjam benar-benar untuk dikembalikan, bukan untuk gambling atau berjudi ya dengan produk yang kira-kira Anda belum tahu dibutuhkan oleh orang. Oke, yang kedua, yang pertama tadi modal, yang kedua adalah research. Research itu Anda cari research and development. Produknya, harganya, apa masalah yang bisa Anda selesaikan atau problem yang bisa Anda solve. Seperti misalkan Gojek. Gojek ini melihat opportunity. Jadi ada banyak ojek di Indonesia, banyak orang butuh sebenarnya, malas mager keluar, pengen dianterin, pengen dibeliin gitu sebagainya, pengen dilayani seperti yang saya bilang tadi di awal. Akhirnya diciptakanlah Gojek, aplikasi yang bisa kapanpun Anda akses 24 jam untuk mengirimkan makanan ke Anda, membelikan barang Anda, mengantarkan paket dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah opportunity atau kesempatan yang dilihat, ada problemnya dan kemudian diciptakanlah produk, solusi. Nah, research dulu nih, apa kira-kira yang diinginkan oleh customer Anda. Terus ada yang tanya kayak gini, barang kita cuman jam tangan aja, jadi apa dong? Orang memang perlu lihat jam dan sebagainya. Jangan lihat ke jam tangannya, lihat bagaimana cara Anda servisnya misalkan. Kalau yang lain lama nih pesanannya, Anda bisa lebih cepat. Kalau yang lain nggak variatif nih pilihannya di toko ini, Anda lebih variatif lagi. Nah, Anda bisa mencari semua yang dibutuhkan di bisnis digital Anda atau di bisnis Anda yang menyelesaikan masalah-masalah yang dimiliki oleh orang lain. Cara cari masalahnya gimana ya? Anda bisa riset dengan mungkin Anda sendiri menjadi pelanggannya pertama-pertama, atau Anda bisa menanyakan ke orang lain dan sebagainya. Ada banyak cara untuk melakukan research. Seperti yang saya bilang, kalau mau jadi business owner di dunia digital harus kreatif, nggak cuma kreatif buat iklannya, buat gambarnya, buat fotonya, tapi juga kreatif menjalankan bisnisnya. Kenapa? Karena ngapain kita cuman Anda lahir, sekolah, selesai sekolah, kerja sama orang, terus akhirnya nggak kerja sama orang. Kalau misalkan memang buat naikin kepintaran Anda, keahlian Anda, pengalaman Anda sebagainya, nggak masalah. Kita kerja kelompok namanya. Tapi kalau cuman kerja sekedar yang ya jadi admin misalkan atau apa, saya nggak menyalahkan ya. Cuman artinya yuk buat sesuatu yang awesome, yang berbeda, yang luar biasa. Apalagi di dunia digital sekarang memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, untuk itu kita perlu lebih kreatif. Yang ketiga, tadi yang pertama modal, kedua research and development, ketiga customer dan sales first. Artinya pelanggan Anda adalah yang nomor satu. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh, aduh fotonya apanya segala macam, sebarin aja udah. Nggak perlu, waduh ini jelek nih, ini apa segala macam. Udah, yang Anda harus butuhkan adalah pelanggan pertama Anda, pembeli pertama Anda, pertama aja, satu aja dulu, pembeli pertama Anda. Maka Anda akan belajar di sana, akan belajar banyak. Gimana cara pengirimannya, produknya digunakan, servisnya, tadi yang saya katakan branding tadi itu. Nah, customer and sales first. Jadi yang pertama kali harus Anda pikirkan adalah customer dan sales dulu. Nggak usah mikir staff dulu, saya butuh staff nih, saya butuh bantuan dan sebagainya. Gak perlu minta bantuan keluarga Anda, minta bantuan. Terus saya malu nih, masa bisnis saya begini. Anda terkesan ngomongin bisnisnya itu kayak bayangin orang-orang di televisi atau di drama Korea melakukan bisnis pakai jas di kantor gede dan sebagainya. Itu nanti mereka pun kesana arahnya itu pertama kali menggunakan resources yang ada di sekitarnya, sumber yang ada di sekitarnya. Jadi customer dulu yang pertama. Kedua, kalau misalkan Anda sudah dapat customer, Anda bukan lagi yang nomor satu. Jadi Anda bukan orang yang nomor satu. Anda orang yang nomor dua, karena customer nomor satu. Berikutnya, kalau misalkan sudah mulai banyak customer, Anda mulai hire staff. Anda mulai merekrut staff. Dan Anda bukan jadi nomor dua lagi, Anda jadi nomor tiga. Anda lebih gak penting lagi nih. Staff Anda yang lebih penting. Nah, ketika Anda sudah merekrut staff, kemudian Anda melihat bisnisnya semakin besar, ada orang tertarik untuk join pada Anda, mau jadi partner atau investor dan sebagainya, maka Anda nggak lagi nomor 3, Anda menjadi nomor 4. Nah, perlu ditentukan sekarang,
ketika Anda ingin masuk ke dalam dunia bisnis atau digital marketing, ya karena judulnya adalah bisnis online itu gampang, ya udah pasti adalah beberapa dari Anda mungkin belum berbisnis, jadi saya perlu untuk sampaikan ini. Dan untuk Anda yang belum bisnis online tapi mulai masuk ke sana, yang paling penting adalah customer-nya dulu udah. Customer yang pertama dulu dari online tersebut. Anda bisa masukkan ke WhatsApp dan sebagainya. Nah, ketika akhirnya sudah besar tetap dibutuhkan. Ada investor dan sebagainya, dan Anda akhirnya harus mikirin itu semua. Nomor 3 adalah customer and sales first. Oke. Yang keempat adalah buat semua sosial media posting konten selesai. Oke. Nanti ada ketika Anda sudah merasa lebih advance lagi, nanti ada Facebook advertising, nanti ada Google Ads, nanti ada search engine optimization, nanti ada lagi macam-macam ya. Ada banyak sekali dan kita akan bahas semua di channel Move On ini, Move On Multimedia. Nah, yang sekarang bisa Anda lakukan adalah buat semua sosial media, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, semuanya, dan posting, sebarkan ke semua sosial media Anda tentang dagangan Anda atau tentang bagaimana Anda berpikir tentang dagangan Anda. That's it, selesai. Pak, saya cuma jual kerupuk, posting kerupuknya. Saya bahkan dapat ide menarik kemarin, lihat satu video di YouTube. Cara untuk melakukan branding itu juga bisa dengan brand positioning. Ada sebuah kerupuk yang diberikan label, kerupuk ini khusus untuk bakso, di warung bakso. Apa yang terjadi? Kerupuk yang nggak ada label khusus untuk bakso ini nggak dibeli. Yang dibeli adalah kerupuk khusus bakso, padahal sama-sama kerupuk. Positioningnya udah jelas. Nah, kalau misalkan Anda bilang misalkan, Pak, cuma jual kerupuk nih, cuma jual mungkin baju yang kira-kira ini, Anda harus membutuhkan brandingnya, positioningnya, dan kontennya diposting, yang penting tersebar di semua media. Jadi cara untuk memulainya yang pertama adalah modal. Anda komunikasi, cari istilahnya ada banyak hal yang bisa Anda cari selain uang, modal itu. Tapi kalau misalkan ada modal dari uang, dari gaji misalkan Anda bisa cari, silakan, luar biasa. Yang kedua adalah research. Cari produknya, harganya berapa, problem yang harus di-solve, yang Anda harus tawarkan kepada customer Anda apa. Yang ketiga, customer atau sales first. Jangan mikir yang lain, pikir jualan aja, jualan. Bukan mikir duitnya ya, tapi mikir jualannya, gimana caranya supaya barang Anda sampai ke tangan customer atau Anda, atau pelanggan Anda. Yang keempat adalah buat semua sosial media, mulai sekarang. Buat semua sosial media, buat Instagram, buat Twitter, buat Facebook, semuanya buat dan bombardir konten Anda dengan sosial media tersebut. Jadi tidak lagi menjadi user, jadi kita latihan untuk menjadi business owner di dunia bisnis online. Dan di Move On Multimedia ini yang kami lakukan adalah semua hal tersebut, tapi itu baru 1% ya kira-kira, untuk agar membantu para klien kami atau bisnis-bisnis yang lain yang membutuhkan jasa multimedia atau digital marketing kami lakukan hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang advance. Salah satu hal sederhananya untuk memulai, ketika misalkan ada orang mengatakan saya pengen bisnis online Pak tapi nggak tahu mau apa, ya itu yang akan kami tawarkan. Kami akan tawarkan produknya apa dulu, problem yang di solving apa dulu, ada modalnya berapa, apa yang mau disampaikan. Yang jelas, yang penting kita harus tampil terlebih dahulu di dunia bisnis online. Oke, kira-kira menurut saya itu aja. Saya mau tanya dulu sebelumnya, di Instagram apa ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Emang karena baru pertama kali mulai nggak ada pertanyaan. Tapi saya harapkan sekali lagi follow Instagram moveon.multimedia agar Anda bisa bertanya jawab dengan saya. Kita akan posting ulang di YouTube dan ini baru episode pertama. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton. Jangan lupa di-subscribe karena saya yakin suatu saat Anda akan butuh suatu informasi yang kami berikan kepada Anda, karena ini dunia sudah digital dan memang kita dalam dunia serba material, sehingga kita harus membutuhkan untuk melakukan sebuah bisnis atau pemasukan untuk pekerjaan ya. Kerja lah ya, jangan mager doang gitu ya. Oke, subscribe. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman agar lebih semangat lagi kita tim di sini untuk membuat video-video seperti ini kepada Anda. Kira-kira itu, saya Reza Alvego pamit dari studio Move On Multimedia. Movers, kita belum punya hashtag, mungkin bisa belum punya kata-kata hashtag, mungkin bisa tulis di bagian bawah. Yang kita mau katakan adalah you move on.